Disappear just like poof, then she's gone. Kalian tahu nggak sih sistem pemerintahan dua negara ASEAN? Menurut kalian, negara ASEAN mana saja sih yang menganut sistem pemerintah republik dan kerajaan? Nah, untuk mengetahui video selanjutnya, simak video berikut ini ya. Jadi guys, sistem pemerintahan negara ASEAN yang berbentuk republik itu ada 6 negara, yaitu Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos, dan Singapura. Sedangkan sistem pemerintahan negara ASEAN yang berbentuk kerajaan yaitu Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Nah, di sini kami mengambil contoh dua negara ASEAN, yaitu negara Indonesia yang memiliki sistem pemerintah republik dan negara Malaysia yang memiliki sistem pemerintahan kerajaan. Yang pertama, negara Indonesia. Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik dan bentuk negara kesatuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara yang memiliki kesatuan yang berbentuk republik. Nah, dalam sistem pemerintahannya, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintah Indonesia dijalankan dengan rakyat memilih langsung presiden wakil presiden melalui pemilu. Presiden menjabat selama 5 tahun dan setelahnya bisa dipilih kembali hanya untuk 1 kali jabatan saja. Presiden menjabat sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, negara Malaysia. Malaysia menganut sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan ini didasarkan pada model British Westminster. Sistem pemerintahan ini dikepalai oleh yang berpetuan agung sebagai kepala negara, dewan negara atau senat, serta dewan rakyat atau dewan perwakilan rakyat. Dalam pasal 340 Konstitusi Federal Malaysia dituliskan jika yang berpetuan agung merupakan seorang raja konstitusional yang dipilih untuk menjabat selama 5 tahun. Serta Ratu Raja Permaisuri Agung dipilih oleh penguasa turun-temurun. Kesembilan, Kesultanan di Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai Conference of Wales. Kepala negara Malaysia atau yang diperatukan agung memiliki wewenang untuk mengingatkan Perdana Menteri sebaiknya kepala pemerintah. Jadi, perbedaan sistem pemerintahan negara Indonesia dan negara Malaysia adalah untuk sistem pemerintahan negara Indonesia yaitu sistem pemerintahan presidensial, sedangkan negara Malaysia adalah sistem pemerintahan parlementer. Yang kedua, Badan Eksekutif Negara Indonesia, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sedangkan negara Malaysia yaitu Perdana Menteri sebagai pemegang kuasa, kemudian pengatur dan penggerak pemerintahan. Dan yang ketiga, Badan Legislatif Negara Indonesia, yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang berperan untuk membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden. Sedangkan negara Malaysia, yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dua lembaga ini berperan untuk membuat undang-undang. Untuk yang keempat, kepala negara. Untuk Indonesia, presiden tidak memiliki kekuasaan dalam hal perundangan dan kehakiman. Sedangkan Malaysia yang di Pertuan Agung memiliki kekuasaan di bidang eksekutif, perundangan, kehakiman, pemeliharaan agama Islam, dan keamanan negara. Nah, yang kelima,
Badan Yudikatif. Untuk Indonesia, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, sedangkan Malaysia yang di Pertuan Agong melantik Hakim Besar, Persekutuan dan Mahkamah Tinggi serta Peguam Negara atas nasihat Perdana Menteri. Nah, yang terakhir, yang keenam, bentuk negara untuk Indonesia merupakan negara kesatuan. Sedangkan Malaysia sendiri memiliki bentuk negara federal dan negara bagian yang menganut sistem pemerintahan monarki demokrasi. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.